Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kawan, kali ini kita akan menyaksikan sekilas kisah tentang Maulid Nabi. Di sini kegiatan PGI Baitul Rahman Kota Banda Aceh mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Sebagai informasi, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pasangan Sayyidah Aminah dan Abdullah. Sang ayah telah meninggal dunia saat Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan pada malam yang tenang. Dengan kata-katanya, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Perasaan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tenang dan damai menjelang 12 hari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Siti Aminah mengalami 12 peristiwa jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, malam hari pada tanggal pertama Rabiul Awal, Aminah merasa sangat tenang dan damai. Ia diberi ketenangan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala jelang kelahiran sang putra. Kedua, pada tanggal kedua, Siti Aminah menerima seruan berita dari Allah bahwa ia akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, pada tanggal ketiga Rabiul Awal, ia kembali mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan segera melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suatu anugerah mulia. Pada tanggal keempat, Aminah mendengar jelas di telinganya terdengar suara zikir yang para malaikat untuknya. Selanjutnya, pada hari kelima, Aminah mendapat mimpi. Ia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya, Aminah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diperintah untuk bergembira karena sebentar lagi ia akan melahirkan seorang nabi yang memiliki sifat mulia dan agung. Bahagialah engkau wahai Aminah dengan lahirnya Nabi yang agung ini, Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian, kata Nabi Ibrahim kepada Aminah di mimpi Aminah malam itu. Yang keenam, pada malam keenam Aminah alam semesta begitu terang, dipenuhi dengan cahaya di sudut-sudut alam semesta yang menjadikan tidak ada kegelapan malam itu. Pada hari ketujuh, Aminah melihat para malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Para malaikat menyampaikan kabar bahwa waktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat. Yang selanjutnya, pada malam berikutnya, Aminah mendengar berita yang menyuruhkan kepada seluruh penghuni alam untuk berbagi karena kelahiran Rasulullah semakin dekat. Pada malam ke-9, ia benar-benar tidak merasakan sakit sedikit pun. Yang ada, dia mendapatkan perasaan damai dan tenang jelang kelahiran sang putra. Pada malam ke-10, Aminah melihat tanah Mina dan Khaif bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ke-11, Aminah melihat seluruh masyarakat senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam ke-12, Aminah melihat langit begitu cerah. Awalnya ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menangis karena sendirian di rumah. Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang bermunajat di Ka'bah. Namun saat proses persalinan tiba, Allah mengutus 4 wanita utama untuk membantu menjaga dan menemani Aminah selama proses melahirkan. Yang membantu Aminah ketika proses persalinan adalah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Aisyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Al-Quran juga disebutkan bahwa bumi sampai bergetar hebat dan seluruh langit pada hari itu terang dipenuhi cahaya setelah Rasulullah dilahirkan. Kehebatan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad juga memunculkan mukjizat lain. Istana Kisra juga berguncang dahsyat
sehingga menyebabkan 12 balkonnya roboh, sedangkan api abadi yang disembah oleh umat Majusi juga diriwayatkan padam. Ka'bah pun disebutkan ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian peristiwa kelahiran Nabi Muhammad ini menjadi peristiwa penting bagi seluruh umat manusia. Para umat Islam selalu memperingati Maulid Nabi untuk merayakan hari kelahiran Nabi Agung kita Muhammad SAW. Karena begitu banyak bukti dan peristiwa yang terjadi ketika kelahiran Nabi SAW, maka tanggal tersebut menjadi hari bersejarah yang selalu diperingati seluruh kaum muslimin. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi sebuah referensi buat kita dan sebagai ilmu buat kita, dan insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya begini lagi bisa nggak cerita sih? Aku nggak bisa cerita kak, aku bisa nyanyi. Oke, coba nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sebuah lembaga itu lembaga kemanusiaan. Kegiatan ini adalah di Kompleks Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh, yang mana kegiatan ini bersama dengan kegiatan Maulid di tepi Kipres Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Dan saat itu kita dari pihak lembaga tepi Kipres mengundang pihak One-Care untuk mengadakan kegiatan sumbangan dan kerjasama, dan mereka juga meminta kepada tepi Kipres untuk bekerjasama, dan luar biasa alhamdulillah kerjasama itu berjalan dengan lancar. Melihat sekilas informasi, melihat pribadi bangsa dirasa semakin surut telan budaya asing yang masuk di semua lini kehidupan. Sebuah LSM atau NGO, Non-Governmental Organization bernama One-Care hadir untuk menambah warna dalam dunia kemanusiaan. Hal itu disampaikan oleh salah satu relawannya, Angga, dalam operasi Fast One-Care di Hotel Sofian Jakarta. One-Care ini lahir dari sekumpulan teman yang punya panggilan terhadap misi kemanusiaan, katanya. Nah, pihaknya lanjutnya terdiri dari beberapa relawan yang memiliki panggilan hati untuk banyak berkontribusi di masyarakat. Lembaga yang resmi dikukuhkan pada 13 Februari lalu ini mempunyai misi untuk menjadi lembaga pilihan utama dalam membangun kepedulian dan menjadi solusi persoalan kemanusiaan. Mengambil nama One, Angga menjelaskan bahwa itu bermakna simpel, sederhana, dan mandiri. Yang terpenting katanya, One juga bisa diartikan sebagai nilai tauhid. Karena misi kemanusiaan, kami ingin ada nilai spiritual pungkas Angga. Sejak berdiri tercatat, One-Care telah melakukan perjalanan dengan misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kegiatan ini yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman itu adalah salah satu kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Syria, Uighur, dan sebagainya. Jadi kerjasama ini turut kita hadirkan seluruh tamu-tamu dan seluruh peserta, wali murid beserta anak-anak dan warga-warga yang telah berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh untuk mengikuti kegiatan Maulid TPQ Plus Baitur Rahman Kota Banda Aceh tahun 2020.